Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) akan membatasi jumlah kunjungan ke kawasan Taman Nasional Komodo hanya 1.000 orang per hari. Pembatasan kunjungan yang mulai diterapkan pada April tahun 2026 ini diterapkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem baik di darat maupun di perairan kawasan tersebut. Tingkat kunjungan ke kawasan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mulai mengancam keberlanjutan ekosistem baik di kawasan darat maupun perairan. Karena itu, Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Komodo atau BTNK akan memberlakukan pembatasan kunjungan ke seluruh destinasi kawasan Taman Nasional Komodo yang meliputi kawasan perairan maupun destinasi darat seperti Pulau Padar, Loh Liang di Pulau Komodo, Loh Buaya di Pulau Rinca, Pink Beach, dan destinasi pantai lainnya. Khusus untuk destinasi Pulau Padar, kunjungan yang menjadi salah satu ikon Taman Nasional Komodo akan dibagi dalam 3 sesi, yakni pagi, siang, dan sore. Pengunjung dibatasi 300 orang untuk setiap sesi, tujuannya agar wisatawan tidak menumpuk pada waktu yang sama. Pemberlakuan pembatasan kunjungan ke Taman Nasional Komodo ini resmi diterapkan pada April 2026 mendatang dengan masa uji coba antara Januari hingga Maret 2026. Sebenarnya adalah pola pengaturan interaksi ya, dalam tanda kutip antara manusia dan komodo ya. Jadi kalau pakan komodo baik, ekosistem komodo baik ya, tidak terlalu berinteraksi banyak dengan manusia, maka hal-hal semacam itu tentu tidak akan terjadi. Tapi sekali lagi bukan berarti bahwa orang Indonesia nggak boleh lihat komodo, bukan berarti orang tidak boleh mengunjungi Taman Nasional ya. Tapi kita atur agar masing-masing orang itu memiliki haknya dan dengan dengan jumlah yang terbatas, orang-orang bisa menikmati indahnya alam dengan lebih leluasa, dengan lebih menyenangkan. Koordinator Urusan Kerjasama Humas dan Pelayanan Balai Taman Nasional Komodo BTNK, Maria Rosda Limapanggur menyebut kuota kunjungan 1.000 wisatawan per hari itu sesuai kajian tahun 2018 tentang daya dukung dan daya tampung atau carrying capacity Taman Nasional Komodo. Pembatasan kunjungan dilakukan melalui aplikasi Siora milik Balai Taman Nasional Komodo. Pembatasan kunjungan juga berlaku untuk kapal pesiar yang tiap tahun berlabuh di perairan Taman Nasional Komodo. Jadi setelah kita mengatur seluruh kawasan dengan menggunakan baseline Padar, kita tetapkan 1.000 untuk seluruh kawasan. Nanti kan kita asumsikan semua orang ke Padar, berarti kan tetap menumpuk ya, tetap perlu pengaturan gitu, 1.000 orang itu. Nah, 1.000 orang itu berdasarkan kita data-data yang ada, terus dengan masukan-masukan dan fakta-fakta perjalanan wisata ke sana, alur perjalanan pengunjung, itu kan kita lihat bahwa pengunjung itu banyak yang sudah datang sebelum sunrise gitu ya, sudah datang sebelum sunrise, kemudian ada yang datang di hari H langsung dari Labuan Bajo ke sana gitu. Jadi kita pola-pola perjalanan ini juga menjadi dasar bagaimana kita membagi sesi. Jadi ada 3 sesi, jam 5 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 11, habis itu jam 5 sore sampai jam 6 sore. Tiap session 300 orang? Tiap session karena 1.000 tadi ya, kita bagi adil di 3 sesi sehingga 300 sampai 330 orang lah per sesi. Pada tahun 2024, total ada 340.000 lebih wisatawan berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Kunjungan lebih banyak pada periode Juni-September, di mana kunjungan wisatawan bisa mencapai lebih dari 2.000 orang per hari. Di Pulau Padar, di Pink Beach, kemudian di Pulau Komodo, di Taka Makassar, di Manta Point, di Pulau Kelor, dan lain sebagainya, bagaimana banyaknya orang-orang, dan dari pengamatan kami sejak 2010, kami mengamati ada perubahan yang sangat signifikan. Degradasi atau penurunan kualitas
dan rusaknya koral yang sangat masif jika dibandingkan dari 2010 sampai 2025 saat ini. Nah, oleh karena itu ada kerisauan kami, sehingga dengan adanya gagasan dari pihak BTNK ini, nampaknya ini menjawab terhadap kerisauan kita akan terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan. Pembatasan jumlah wisatawan ke Taman Nasional Komodo merupakan bagian dari upaya penyelamatan ekosistem dan kenyamanan wisatawan. Kementerian Kehutanan berharap semua pihak dapat mendukung kebijakan tersebut demi pariwisata dan lingkungan yang berkelanjutan. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Marianus Marcellus, jurnalis NTV melaporkan.